وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, setelah mengatakan apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik dalam keadaan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Maka Allah katakan setelahnya, ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya itu adalah perkara besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang sudah yakin akan bertemu dengan Rabb mereka dan bahwasanya mereka kepadanya akan kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian yang aku telah berikan pada kalian, dan sungguhnya aku telah utamakan kalian di atas seluruh alam. Dan takutlah pada satu hari yang satu jiwa enggak akan bisa mencukupi jiwa yang lain. Tidak diterima pada saat itu syafaat, pembelaan dan enggak diterima tebusan, dan mereka enggak akan mendapatkan pertolongan, dan mereka enggak akan ditolong. Ayat ini masih berbicara tentang ahlul kitab dan masih mengajak bicara mereka
Walaupun tetap karena ayat ini turun untuk kita kaum muslimin, maka faedahnya, ibrahnya, pelajarannya adalah untuk seluruh kaum muslimin. Allah katakan, wahai ahli kitab, minta tolonglah untuk bisa membantu kalian menegakkan kebenaran, untuk membantu kalian untuk mengikuti al-haq dengan dua perkara, bisabr wassalah, dengan sabar dan salat. Dan sabar ditafsirkan dengan sabar yang artinya menahan diri, dan juga sabar diartikan dengan puasa yang juga menahan diri. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, bahwasanya makna sabar adalah as-saum, sehingga sesuai ketika diiringkan bersama salat, ista'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan puasa dan dengan salat. Dua ibadah besar, dua ibadah yang merupakan ruknun min arkanis salah, ruknun min arkanil Islam, dua rukun dari rukun-rukun Islam. Dan juga ditafsirkan sabar dengan makna sabar untuk tetap di atas kebenaran, sabar untuk tetap tidak melanggar syariat, itu juga sabar. Dan sabar dalam menghadapi berbagai macam takdir-takdir yang Allah timpakan kepadanya. Berarti makna sabar terkandung di dalamnya beberapa makna. Yang pertama, sabar bermakna puasa, karena puasa yang dididik di dalamnya adalah kesabaran. Sabar menahan rasa lapar, rasa haus, dan juga sabar menahan syahwatnya, sabar menahan amarahnya. Maka dikatakan bulan Ramadan dengan syahrul sabr, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Al-Qurtubi, walihada yusamma Ramadan syahrul sabr, oleh karena itu Ramadan dinamakan dengan bulan kesabaran, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat. Seperti disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dengan sanadnya, menyatakan sebuah riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan as-saum nisfus sabr, puasa adalah setengah kesabaran. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sedangkan makna yang kedua dari sabar adalah kesabaran dengan makna istiqamah alal haq. Seorang yang memegang kebenaran seringkali mendapat berbagai macam ujian. Seorang yang berupaya untuk meniti jejak para salafus saleh, yang berupaya untuk meniti jejak sunnah, yang berupaya untuk meniti jalan yang lurus, akan menghadapi syaitan, iblis, dan anak buahnya. Akan menghadapi gangguan-gangguan, karena iblis sudah bersumpah, la aqudanna siratakal mustaqim, sungguh aku akan duduk di jalan engkau ya Allah yang lurus. Untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka siapa yang menjalani jalan yang lurus, dia akan menghadapi iblis dan anak buahnya. Maka sabar, sabarlah, istiqamahlah untuk tetap di atas jalan yang lurus, apapun yang dihadapi. Rasa berat, rasa susah, gangguan-gangguan, permusuhan-permusuhan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah. Apakah manusia akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya pasti akan ada ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pasti tahu
siapa yang sungguh-sungguh jujur dari hatinya dan siapa yang dusta. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berbagai macam takdir-takdirnya berupa gangguan-gangguan, serangan-serangan atau permusuhan-permusuhan yang menjadikan mereka imma jujur dan terlihat kejujurannya, atau dusta dan terbukti kedustaannya. Dengan ujian akan terlihat seorang yang mukmin taqi, yang beriman dengan sungguh-sungguh, akan terlihat mereka kokoh kuat, istiqamah. Mereka bagaikan satu karang yang kokoh, yang tidak runtuh dihempas berbagai macam ombak. Dan di sana dengan ujian akan terbukti pula orang-orang yang rapuh imannya, kadzabun, para pendusta, atau mereka-mereka yang berpura-pura. Maka dalam ujian pertama, ujian yang paling ringan sekalipun, sudah kalah dia. Itu makna sabar pula. Dan sabar, ikhwan fillah azakumullah, untuk tetap taat pada Allah, dikatakan sabar ala taatillah. Dan sabar untuk tidak melanggar syariat Allah, sabar untuk tidak terjerumus ke dalam keharaman-keharaman, kemaksiatan-kemaksiatan, juga dikatakan sabar. Sabar dalam menahan diri untuk tidak mengerjakan yang haram. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian-ujian. Sabar untuk tetap taat. Sabar untuk tidak terjerumus dalam yang haram. Dan sabar dalam berbagai macam ujian-ujian yang ditakdirkan. Bukan upaya kita, bukan usaha kita, tiba-tiba terjadi. Seperti musibah-musibah, kebanjiran, tanah longsor, paceklik, apalagi segala macam yang Allah takdirkan. Maka mereka hanya menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, amarahumullah an yasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri bi jami' anwa'i. Allah perintahkan mereka untuk meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah dalam perkara-perkara mereka, dalam urusan-urusan mereka, dengan kesabaran. Bi anwa'ihi kulliha, dengan berbagai macam jenis kesabaran semuanya. Disebutkan di sini 3 macam kesabaran. Wa huwa as-sabr 'ala ta'atillah hatta yu'addiha. Yang pertama, sabar untuk tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala hingga dia benar-benar menunaikannya. Jangan kalah dengan gangguan dan godaan. Jangan kalah dengan rintangan-rintangan yang diada-adakan oleh syaitan, minal insi wal jin. Yang kedua, as-sabr an ma'siyatillah hatta yatrukaha. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan hingga dia bisa meninggalkannya. Sabar dari kemaksiatan untuk tetap jauh dari kemaksiatan hingga dia benar-benar meninggalkannya. Yang ketiga, wasabr ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang mu'limah, menyakitkan. Fala yatasakhatuha, maka jangan menggerutu, jangan marah dengan apa yang Allah takdirkan, jangan mengeluh dengan berbagai ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan, menyatakan bukankah aku begini, bukankah aku begitu, kenapa kejadiannya seperti ini, menyalahkan takdir, menyalahkan qada wal qadar. Berarti orang ini tidak sabar. Ista'inu ala hawaijikum wa umurikum bisabr.
Mintalah bantuan untuk bisa mengerjakan dan menunaikan urusan kalian dengan kesabaran. Sabar untuk tetap taat, sabar untuk menjauh dari yang haram, dan sabar dalam menghadapi berbagai macam takdir-takdir Allah. Katakan bahwa itu takdir dari Allah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Fa bil sabr wa habsin nafs ala ma amara Allah bil sabri alaihi ma'unatan 'azimah atau ma'unatun 'azimah ala kulli amrin min al umur. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa dengan sabar, dengan menahan diri untuk tetap taat, menahan diri untuk tetap di atas yang halal, menahan diri untuk tidak terjerumus pada yang haram, di sana ada ma'unah azimah, ada bantuan yang sangat besar atas segala urusan-urusan. Wa man yatasaddar yusaddirhu Allah. Siapa yang berupaya untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Innamas sabru bitasabbur. Yang namanya sabar adalah dengan tasabbur, dengan berupaya untuk sabar. Ini percuma, nggak akan berhasil kalau seperti ini terus. Kalau kita mau jujur-jujuran, nggak akan untung. Misalnya bisikan-bisikan syaitan seperti itu, atau bisikan-bisikan syaitan dalam bentuk manusia. Kamu mau dagang seperti ini, nggak akan maju. Maksudnya menyuruh untuk sesuatu yang haram. Kamu katakan tidak. La wallah, tidak demi Allah. Lebih baik untung yang sedikit tetapi barakah, daripada kita terjerumus ke dalam yang haram dengan tidak jujur dalam dagang, kemudian na'udzubillah Allah cabut barakah. Maka dengan adanya kesabaran untuk tetap di atas yang halal, ada bantuan untuk bisa menegakkan kebenaran. Qala wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berupaya untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Wa kadzalika as-salah allati hiya mizanul iman. Demikian pula salat yang merupakan timbangan dari keimanan. Salat merupakan timbangan keimanan, diukur dengan salatnya. Adapun para munafiqin yang imma tidak memiliki iman atau du'afa al-iman, yang lemah imannya, maka salat bagi mereka merupakan beban. Salat bagi mereka merupakan perkara yang sangat besar, sulit, berat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah, kalau mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin dilihat oleh manusia. Maka yang paling malas, yang sering mereka absen, tidak hadir, adalah pada salat-salat gelap, salat Isya dan salat Fajar. Munafiqin seringkali nggak hadir. Kenapa? Percuma, nggak kelihatan, nggak ada yang lihat. Kabirah, bagi mereka besar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat, besar, susah, kecuali bagi mereka-mereka yang khashi'un. Adapun bagi mereka-mereka para munafiqin wa du'afaul iman, maka bagi mereka berat, susah. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa salat itu merupakan mizan, mizanul iman, timbangan keimanan. Seorang yang imannya tinggi akan merasa bahwa salat itu nikmat. Salat itu nikmat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada Bilal ketika menyuruh untuk azan dengan kalimat arihna, ya Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal, santaikan kami ya Bilal. Artinya panggil orang untuk salat, azanlah. Kami ingin raha, kami ingin santai, kami ingin mendapatkan raha, kenikmatan. Dan karena itu pula salat tarawih
dikatakan dengan tarawih dari rahah, nikmat, santai. Dirasakan oleh mereka mukminun, shadiqun. Tetapi bagi mereka yang na'udzubillah munafik atau dhaiful iman akan merasa bahwa itu adalah beban yang berat, akan merasa bahwa itu menyibukkan, dan akan mencari 1001 alasan. Ngapain sholat kok memaksakan diri harus 1 juz, ngapain kok memaksakan diri harus begini, harus begitu. Sekian macam keluhan diucapkan. Kalau kau tidak sanggup karena itu besar bagi kamu, tinggalkan. Itu gak wajib kok. Kenapa kau menebar syubhat ke sana kemari? Kaum muslimin yang saya hormati, ini makna mizan al-iman, timbangan alat ukur keimanan. Seberapa iman dia, segitu pula akan merasa bagaimana salat itu. Semakin imannya tinggi, semakin dia merasa suka, senang dengan salat, bahkan merasa itu sebagai rahatul qalbi, rahatul badani. Wa qala wa innaha lakabiratun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa innaha ay salah lakabiratun. Itu memang perkara besar, yakni syaqqah, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali untuk mereka yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, innaha sahlatun alaihim khafifah. Salat itu bagi mereka yang khusyuk perkara yang mudah, perkara yang ringan. Mengapa demikian? Lianna al-khusyuk maknanya adalah khasyatullah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'u ma 'indahu, dan juga harapan kepada Allah, ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan di sisinya. Maka yujib lahu bi'alaha, maka tentunya akan mengharuskan dirinya mengerjakannya, karena dia punya harapan. Dan termasuk khusyuk terkandung makna yakin di dalamnya, dan akan diteruskan nanti ayatnya. Siapa al-khashi'un? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Al-khashi'un adalah orang-orang yang yadunnun, yang sudah menduga, sudah mengira, sudah yakin bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira keadaan orang yang sudah yakin akan bertemu Allah? Jangankan disuruh salat 5 waktu, lebih dari itu pun dia siap dan terasa ringan. Kenapa? Karena dia merasa sebentar lagi saya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas menentang perintahnya? Apakah pantas meninggalkan perintahnya? Itu khasyi'un. Itulah gambaran orang-orang yang khusyuk, memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki keyakinan bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia akan mengerjakan salat dengan munsyarihan sadruhu, dengan lapang dadanya, dengan senang hati, litaraqubihi lisawab, karena dia selalu mengharapkan pahala, mengharapkan balasan. Dia membayangkan Allah akan membalas dirinya dengan sekian kali lipat, dengan jannahnya, dengan keridhaannya yang tidak ternilai, yang sungguh sama sekali gak bisa dibandingkan dengan rasa lelahnya. Seberapa lelahnya salat dan seberapa besarnya pahala salat, gak sebanding. Sangat besarnya pahala dan sangat ringannya beban. Bebannya sangat ringan, pahalanya sangat besar. Maka akan terasa ringan bagi khasyi'un. Wa khasyatihi minal iqab, dan juga karena ketakutannya, kekhawatirannya dari azab. Seorang yang khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala, seorang yang takut akan azab benar,
kemudian dikatakan engkau akan selamat kalau engkau salat. Bagaimana kira-kira? Akan berkata dalam hatinya, ringan sekali. Salat, hanya salat. Ringan sekali. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah perkara besar. Perkara nar yang khalidan fiha, yang kekal di dalamnya, yang la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. Yang tidak mungkin akan ditolong oleh siapapun, enggak mungkin akan diringankan azabnya selama-lamanya. Dan dinafikan semua harapan. Dalam ayat ini juga. Apa itu dinafikan semua harapan? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang enggak bisa menolong orang lain. Seseorang enggak bisa mencukupi orang lain. Siapapun terhadap siapapun. Sehebat apapun dia, sesoleh apapun dia, enggak akan bisa dia memberikan kecukupan, memberikan bantuan kepada orang lain di saat itu. Semua akan berkata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nafsi, nafsi. Para rasul, para anbiya, ketika diminta pertolongan mereka menjawab nafsi, nafsi, diriku, diriku. Syafaat Rasulullah pun yang telah menyatakan ana laha, akulah orangnya. Maka dia mintakan syafaat. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak salat, untuk mereka yang kufar, untuk mereka kaum musyrikin. La Allah, tidak demi Allah. Syafaat Rasulullah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang masih memiliki tauhid, yang masih punya iman. Sedangkan pembeda antara iman dengan kufur adalah salat. Juga yang dinafikan oleh Allah dalam ayat ini juga, la yuqbal minha syafa'atun. Enggak diterima pembelaan siapapun untuk orang-orang yang demikian. Syafaat yang manfiyah, syafaat kalau ditiadakan, maksudnya ditiadakan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak bertauhid. Maka enggak bisa dibela oleh siapapun. Wala yu'khadh minha 'adlun, dan juga tidak akan diterima tebusan apapun. Padahal seseorang saat itu kalau boleh menebus dengan anak-anaknya, akan dia tebus dengan anak-anaknya. Kalau boleh dengan istrinya, dengan ibu bapaknya, dia akan serahkan semuanya. Ambil, yang penting saya selamat. Karena dahsyatnya azabullah. Kalaupun dia memiliki harta dunia wa ma fiha wa mithluha ma'aha, kalau dia memiliki harta dunia sepenuh bumi ini dan memiliki yang seperti itu bersamanya, dia akan korbankan semuanya untuk menyelamatkan dari azab. Tetapi Allah nafikan, tidak ada, tidak diterima tebusan apapun, tidak diterima pembelaan siapapun, dan nggak bisa saling tolong menolong ketika itu. Jangan kebiasaan dunia dibawa di akhirat karena merasa kaya raya, kemudian dia merasa tenang. Nanti kita akan dibela oleh fulan wa fulan wa fulan. Banyak pembelanya, banyak pendukungnya. Tinggal kita bayar, selesai. Berapa maunya? Sekian triliun saya bayar. Itu dunia. Itu dunia. Tetapi di akhirat berbeda. Jauh berbeda dan gak bisa dibandingkan dengan dunia. Allah nafikan semuanya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, wa la yuqbalu minha syafa'atun, wa la yukhadu minha adlun, wa la hum yunsarun. Gak bisa saling menolong, gak bisa saling membela, gak bisa menebus, dan gak akan ada yang bisa menolong. Maka ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau katakan, maka salat menjadi ringan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk, yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu betapa dahsyatnya azabullah, dan memiliki harapan pahala dari Allah karena kenal betapa tingginya kenikmatan surga, dan juga yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, dan karena mereka sudah menduga dengan yakin, sudah merasa yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa ringan salat itu.
Rasulullah SAW salat membuka salat malam, membuka dengan surat Al-Baqarah. Seorang sahabat ikut di belakangnya dan menduga mungkin akan berakhir pada ayat ke-100. Ternyata lewat. Maka dia menduga mungkin Rasulullah SAW akan menghatamkan surat Al-Baqarah. Ternyata setelah khatam masih dilanjutkan dengan surat An-Nisa dengan surat Ali Imran. Demikian riwayatnya. An-Nisa dulu baru Ali Imran. Satu rakaat sehingga bengkak kakinya. Dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa harus sampai seperti ini? Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Kalau aku sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Ya ikhwanifidina azakumullah. Tidak semestinya aku menjadi orang yang syukur. Maka tadi salat itu karena cintanya kepada Allah, karena syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa ringan. Orang lain yang melihatnya betapa beratnya Rasulullah, tapi Rasulullah SAW merasa bahwa itu adalah ringan, khafif. Arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Qala rahimahullah, bi khilafi man lam yakun kadzalik. Berbeda dengan orang yang tidak khusyuk, berbeda dengan orang yang tidak seperti itu. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Karena orang-orang yang tidak memiliki khusyuk, yang tidak memiliki harapan kepada Allah, yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, yang tidak yakin akan bertemu Allah, maka orang-orang yang seperti itu la da'iya lahu ilaiha, tidak memiliki faktor pendorong untuk mengerjakan salat. Enggak memiliki da'i, tidak memiliki faktor pendorong ilaiha. Kalau enggak ada pendorongnya untuk mengerjakan salat, tidak rasa takut pada Allah, tidak pula rasa harap kepada Allah, tidak pula yakin akan bertemu Allah, maka atas dorongan apa dia salat? Wa idza fa'alaha sarat min asqalil asya' alaih. Maka kalaupun dia mengerjakan, terpaksa mengerjakan, maka dia akan merasa sangat beratnya salat. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Terus untuk apa kau terpaksa mengerjakan? Untuk apa kau terpaksa mengerjakan? Yura'unan nas. Karena ingin dilihat manusia, nih saya sholat, lihat saya ikut. Kasihan. La dunya walal akhirah. Dia enggak mendapatkan dunia, enggak mendapatkan akhirat. Dunianya dia terasa berat, tersiksa. Akhiratnya dia enggak mendapatkan pahala apapun. Karena murai, karena ria. Seorang yang ria enggak akan mendapatkan pahala. Allah akan katakan pada mereka, idhabu ila man kuntum turauna fid dunya, kama qala fi riwayah. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dilihat oleh mereka. Hal tajidu minhum jazaa? Apakah kalian dapati dari mereka pahala? Allah enggak akan berikan pahala. Allah enggak akan berikan balasan kecuali untuk mereka-mereka yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Wal khusyu'u huwa, makna khusyuk adalah khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala. Makna khusyuk adalah hadirnya hati dengan ketentraman jiwa dan ketenangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inkisar atau inkisaruhu baina yadayhi wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ih, yaitu dengan diiringi rasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa butuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa sedih dengan apa yang telah dilakukannya dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan maksiat-maksiat. Diiringi iman bihi, keimanan kepadanya, wa biliqa'ih,
dan pertemuan dengan Rabbnya, ini yakin akan bertemu dengan Allah. Yang namanya khusyuk. Maka seorang salat kalau dia khusyuk mesti perkara-perkara ini ada padanya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah? Hati dalam keadaan hadir, sadar, tidak ngelamun kesana kemari, sadar bahwa dirinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tentram, dengan jiwa yang tentram, dengan tenang, tidak gelisah, tidak bertanya-tanya kapan selesainya, tenang, tentram, sukun untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa dirinya rendah di hadapannya. Engkau yang maha mulia, maha tinggi ya Allah, aku nggak ada apa-apanya. Wa inkisar maknanya adalah merasa sedih, merasa malu bahwa dia memiliki berbagai macam dosa, kotor, busuk dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, dengan mengharap Allah akan mengampuninya, dengan berharap Allah akan memaafkannya, dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya maaf, maghfirah wa rahmah. Iftiqaran, rasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak khusyuk, merasa kalau dia yang sedang memberikan pada Allah. Aku sudah salat ya Allah, selesaikan? Cukupkan? Selesai. Merasa dia yang memberikan pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, yang yamunnun, merasa memberikan man kepada Allah Subhanahu wa taala. Balillah yamunnu alaih, bahkan Allah lah yang memberikan man kepada dia ketika dia mendapatkan taufik bisa mengerjakan salat. Harusnya kita yang merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman dalam hatinya dan juga keyakinan akan bertemu Allah ada pada dirinya, maka baru dikatakan orang itu khusyuk. Baru dikatakan khusyuk. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin sahabati. Qala rahimahullah, wa lihadza qala alladziina yadhunnun ay yastayqinun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, siapa orang yang khusyuk? Alladziina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Di sini ada catatan penting bahwa kalimat menduga dalam bahasa Arab dengan kata yadhunnun sering disebut dengan makna yakin. Hati-hati, ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab, bahwa ada beberapa kalimat yang mengandung makna dan mengandung makna lawannya sekaligus dalam satu kalimat. Seperti kalimat wan mengandung makna yakin dan bisa pula bermakna ragu-ragu. Terus bagaimana kita memilih tafsirnya, yang ini apa yang itu, dengan siyak, dengan konteksnya. Dan Mujahid rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid menyatakan kullu dhannin fil Quran bimana yaqin. Semua kata-kata dhann dengan fi'il dalam Al-Quran bermakna yaqin. Apakah kalimat dhanantu atau kalimat yadhunnu atau kalimat dhannu? Wa dhannu annahum waqi'uha, ini merasa yakin akan menghadapinya. Atau seperti kalimat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim yang sedang kita bahas. Atau ayat lain, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku sudah menduga kalau aku akan bertemu hari perhitungan. Itu juga bermakna yakin. Atau ayat lain, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, atau ayat yang seperti itu. Semua bermakna yakin. Illa, kecuali pada kalimat iyattabi'una illa dhann, bukan dengan fi'il. Mereka tidak mengikuti kecuali dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan yang namanya dhann tidak akan mendatangkan kebenaran. Ini dhann bermakna waham. Dhann dengan makna
waham. Sesuatu yang ngawur, yang salah, yang persentase kebenarannya merjuh. Itu waham. Qul inna a'udzubikumullah. Dhann ada 4 makna. Kadang dhann bermakna yakin. Kadang dhann bermakna dhannur rajih. Kadang dhann bermakna syak. Dan kadang dhann bermakna al-marjuh. Atau dengan kata lain waham. Dhann bermakna yakin. Dhann bermakna dhannur rajih. yakni praduga yang kuat. Yang pertama dan kedua ini merupakan ilmu. Yang dipakai dalam syariat adalah yang yakin dan yang merupakan ghalabatul dhann. Itu dibangun di atasnya hukum. Adapun dua yang setelahnya tidak dibangun di atasnya hukum, yaitu syak dan waham. Syak itu kemungkinan benar dan salahnya 50%. Seimbang, itu syak. Sedangkan waham malah kebenarannya lebih kecil, kemungkinan salahnya lebih besar. Maka ini la yughni minal haqqi syai'a, tidak membawa kebenaran. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati. Dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat seperti itu. Seperti kalimat mughith dan mustaghith. Orang yang menolong dan orang yang minta tolong dalam bahasa Arab disebut dengan satu kata, sarikh. Yasruh. Seorang yang yasruh atau sarikh bisa bermakna dia menjerit meminta pertolongan, bisa bermakna dia membantu orang lain. Lihat, terbalik. Tapi dua-duanya disebut dengan kalimat sarikh. Demikian pula dhann, kadang bermakna yakin, kadang bermakna ragu. Dan dalam bahasa Arab, dhann bermakna yakin sekian banyaknya, yang membuktikan bahwasanya dalam bahasa Arab memang dhann kadang bermakna yakin. Khilafan lil mutakallimin, menyelisihi mereka para ahli kalam yang bermain kata. Seperti dalam sebuah syair-syair mereka, seperti kalimat fa in yu'abbiru qaumi wa aq'ada fikum wa aq'uda fikum wa aj'al minni dhann ghaiban murjama. Kalimat aj'alu minni dhann, aku jadikan pada diriku dhann. Para ahli syair, pada ahli sastra menyatakan semua la khilaf bahwa makna kalimat dhann di sini adalah yakin. Aku jadikan diriku yakin. Dan itu tidak ada yang mengingkari semua orang Arab. Sehingga jangan kamu membantah dengan kebodohan. Ini kan maknanya menduga. Kok bisa maknanya yakin? Gimana? Menduga, yakin. Dugaan itu kan tidak yakin. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab kalimat dhann bisa bermakna menduga, bisa bermakna meyakini. Maka maknanya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang sudah yakin bahwa mereka akan bertemu Allah. Yaitu mereka-mereka yang sudah yakin akan bertemu Allah. Atau ayat inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku sudah yakin kalau aku akan bertemu dengan hari perhitungan. Atau ayat-ayat yang seperti itu. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa makna yadhunnun ay yastayqinun, meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Fayujazihim bi'amalihim, tentunya bukan pertemuan saja, bukan hanya pertemuan fahasab, tetapi pertemuan yang di dalamnya ada hisab, di dalamnya ada jaza, di dalamnya ada hari perhitungan. Yujazihim bi'amalihim, in khairan fa khair, in syarran fa syarr. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka merasa yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal ladzi khaffafa 'alaihimul ibadat, maka merekalah yang akan merasa ringan untuk beribadah. Merekalah yang akan
terasa bagi mereka ringan ibadah-ibadah. Puasa ringan bagi mereka. Salat malam ringan bagi mereka. Salat subuh ringan bagi mereka. Karena mereka yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa yujazihim wa yuhasibuhum. Karena mereka sudah yakin mereka akan bertemu Allah, akan dihitung, akan dibalas, akan diberi jaza. Wa aujaba lahum mutasalli fil musibat, dan juga merekalah yang akan terhibur dengan adanya musibah-musibah. Atau saya perbaiki bahasanya, mereka yang akan terhibur ketika terjadi musibah-musibah. Gimana terhiburnya? Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka sudah yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Kalau enggak sekarang, besok. Kalau enggak hari ini, mungkin hari berikutnya. Saya akan bertemu Allah, saya akan mati. Maka jangankan kehilangan sebagian harta, kehilangan seluruhnya sekalipun, bahkan kehilangan nyawanya sekalipun, memang semua milik Allah. Dan saya akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini menjadi tasliyah. Ini mana tasliyah? At-tasalli fil musibat. Dia akan terhibur ketika musibah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dan menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa beberapa kenikmatan-kenikmatan musibah. Beberapa kenikmatan-kenikmatan yang ada pada musibah. Ajib. Karena pandangannya adalah pandangan seorang mukmin, seorang alim bi'ilmihi. Maka dia tidak melihat sisi sakitnya saja. Sisi beratnya, sakitnya, susahnya. Iya, unsur itu ada padanya. Ketika musibah-musibah terjadi, ada rasa sakit, ada rasa susah. Tetapi ingat-ingatlah sekian kenikmatan. Satu, peringatan, teguran untukmu. Apa yang pernah kau kerjakan dari dosa-dosa, ingat-ingat. Jangan-jangan ini azab, jangan-jangan ini balasan dari Allah. Maka itu teguran. Dan itu ni'mah. Ditegur oleh Allah, ni'mah. Yang kedua, tidaklah seseorang tertimpa rasa sakit, kesusahan, kecuali akan ada yang terampuni dosanya, walaupun tertusuk duri. Diampuni dosanya, ni'mah, ni'mah. Yang ketiga, dia dalam keadaan bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika dia menengok orang sakit. Aku pernah sakit seperti dia, aku pernah susah seperti dia. Dia memiliki rasa kasih sayang pada orang lain, memiliki jiwa sosial, memiliki jiwa yang rahmat, karena dia merasakan bagaimana susahnya ketika tertimpa musibah. Adapun yang tidak merasakan tertimpa musibah, dia terlalu kaku, sombong, tidak pernah merasakan kesakitan orang lain, nggak pernah merasa susahnya orang lain. Dan masih sekian lagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan sebab rasa sakit. Dan tentunya tidak lupa pula pahala. Kalau dia sakit dan sabar, tidak mengeluh, akan ada pahala di sisi Allah bagi orang yang sabar. Siapa yang sabirun? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang kalau ditimpa musibah dia berkata, kami dari Allah akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat. Dalam ayat itu saja sekian, sudah 3 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah untuk mereka-mereka yang sabar. Maka ketika ditimpa musibah dan ingat kenikmatan-kenikmatan tadi, terhibur apa enggak terhibur? Mendapatkan tasliyah atau tidak mendapatkan tasliyah? Mendapatkan tasliyah. Akan terasa ringan sakitnya, akan terasa ringan susahnya, akan terasa ringan musibahnya, karena mengingat kenikmatan-kenikmatan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tersebut. Masya Allah. Wa nafasa anhumul kurabat, dan akan dijauhkan dari mereka kesusahan-kesusahan. Wa zajarahum an fi'li sayyi'at, dan dengan
meyakini bahwa dia akan bertemu Allah, maka dia akan zajarahum, atau mereka akan tercegah untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Begitu dia melakukan kejelekan dengan tangannya, dia ingat bahwa dia akan bertemu Allah. Dah jadi. Ketika dia akan berucap dengan mulutnya, dia ingat akan bertemu Allah. Dah jadi. Ketika dia akan melakukan dengan kakinya, berjalan ke tempat maksiat, ketika ingat akan bertemu Allah. Dah jadi. Dan itu zajar min ain. Dari mana zajar tadi? Teguran, pencegahan tadi dari khusyuk yang ada pada dirinya. Dari khusyuk yang ada pada dirinya. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, inna salata min akbaril auni ala sabati fil amr. Bahwa salat dan sabar kedua-duanya merupakan sebesar-besar bantuan, sebesar-besar aun untuk tetap istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar sudah kita bahas. Karena dengan dia sabar, maka selamat dia dari kemaksiatan, tetap istiqamah dalam ketaatan, walaupun diuji dengan berbagai macam ujian, dia tetap di atas ketaatan. Dan salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau salat dikatakan mencegah perbuatan keji dan munkar, kemudian ada orang yang tetap salat dan tetap keji, tetap salat dan tetap melakukan kemunkaran, jangan salahkan salatnya, tapi salahkan apa yang dia kerjakan pada dirinya. Apakah dia sudah mengiringinya dengan khusyuk atau tidak? Salahkan orangnya. Bagaimana kamu mengerjakan salat? Seorang tidak dusta ketika menyatakan bahwa senjata ini bisa melumpuhkan musuh, tetapi dia coba tidak melumpuhkan musuh dalam keadaan tidak berpeluru. Apakah salah orang yang mengatakan pertama tadi bahwa senjata ini bisa melumpuhkan musuh? Tidak salah. Kamu yang salah. Kenapa menggunakannya tanpa peluru? Demikian pula salat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tidak diiringi dengan khusyuk, enggak akan bisa mencegah kekejian dan kemunkaran. Dan jangan salahkan ucapan Allah. Jangan salahkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Jangan salahkan ayat ini. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dalam Alkitab, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan zikir kepada Allah lebih besar lagi. Jangan salahkan ayat ini, tapi salahkan orangnya. Bagaimana dia salat? Apakah dengan khusyuk atau tidak dengan khusyuan? Kalau dengan khusyuan yang sudah diterangkan tadi, dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran hatinya, dengan merasa bahwa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdialog, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan dialog karena setiap ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab hamadani abdi dalam riwayat yang sahih. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab majjadani abdi. Sampai ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikatakan hadza, ini adalah untukku dari hambaku. Maka ketika menyatakan ihdinas siratal mustaqim, dikatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, silahkan apa yang kamu minta akan aku beri. Allah menjawab. Dan kalau orang itu merasa salatnya menghadap Allah dan berbicara kepada Allah, dan Allah menjawab, apakah dia tidak malu setelah itu berbuat dosa? Padahal sebentar lagi dia akan bertemu kembali pada salat berikutnya. Kemudian mengerjakan dosa kembali, kekejian dan kemunkaran, kemudian kembali menghadap Allah dan mengatakan dengan dusta, aku hidupku dan matiku untukmu ya Allah. Kadzab. Dia baru berlumuran dosa, bermaksiat, menyatakan hidupku untukmu. La wallah, hidup untuk nafsumu. Maka salat yang khusyuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala rahimahullah,
Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, zajarahum an fi'li sayyi'ah, akan mencegah dia dari perbuatan-perbuatan jelek. Fahaula'i lahumun na'im al-muqim fil ghurafatil 'aliyah, maka merekalah yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang kekal di kamar-kamar surga yang sangat tinggi. Wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih, adapun mereka yang tidak memiliki rasa khusyuk dalam hatinya, yang tidak beriman bahwa dia akan bertemu Allah, atau tidak yakin atau ragu-ragu bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, kanatus shalah wa ghairuha min al-ibadat min asyaq syai'in alaih, maka tentunya salat dan semua ibadah-ibadah lain akan terasa berat baginya, karena enggak ada kekhusyuan, karena enggak ada keyakinan kalau dia akan ketemu Allah, enggak ada keyakinan kalau dia akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi orang-orang yang tidak yakin, perkara itu hanya membuang waktu pikirnya. Perkara itu hanya menyia-nyiakan, dirasa berat, harus meninggalkan ininya, harus meninggalkan itunya, dan mereka merasa bahwa itu kerugian. Astagfirullah. Kalau dia akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi orang-orang yang tidak yakin, perkara itu hanya membuang waktu pikirnya. Perkara itu hanya menyia-nyiakan, dirasa berat, harus meninggalkan ininya, harus meninggalkan itunya, dan mereka merasa bahwa itu kerugian. Astagfirullah, astagfirullah. Karena tidak ingat akhirat. Yang diingat hanya dunia, karena memang mereka ahlu dunia. Waktu adalah uang. Sebentar, ini sedang ramai toko ini, enggan untuk menutupnya, enggan untuk meninggalkannya. Qadibina azakumullah, min asyaqqi syai'in alaih, menjadi seberat-berat perkara baginya. Padahal perkara yang lebih berat dari urusan dunia, dia akan kejar. Dia akan kejar, berdesak-desakan untuk mendapatkan hanya 50.000 rupiah. Berdesak-desakan, sekian luka-luka, sekian mati, masuk rumah sakit, karena rebutan uang 50.000 rupiah. Apakah kalian tidak yakin bahwa yang kalian cari di masjid ini dengan salat lebih daripada itu, berlipat kalinya, nggak ada bandingnya? Apa nggak yakin? Wallahi, demi Allah, kalau diumumkan bahwa di masjid akan dibagi paha kambing setiap satu orang, marma mataini, kata Nabi SAW, niscaya mereka akan berduyun-duyun berdatangan ke masjid. Tetapi ketika diberitahu tentang jannah, mereka masih enggan. Apa yang membedakannya? Yang ini mereka yakin, yang itu mereka tidak yakin. Yang membedakan adalah ma fi qulubihim. Yang membedakannya adalah yang di hati mereka. Mereka enggak punya keyakinan terhadap akhirat. Kalau begitu, manhumul khashi'un, siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala aj'alna minal muqinin wa minal mu'minin, wa yaj'alna Allah subhanahu wa ta'ala min ahli sunnati wal jamaah, min ta'ifatul mansurah wa firqatul najiyah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dimulai dari nikmat Islam, iman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita
bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah di pagi hari ini telah kita dengarkan ya satu buah rekaman kajian kitab Tafsir As-Sa'di ya, bersama Al-Ustadz Muhammad bin Marasawid Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan atau masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 hingga 48 ya, Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kemudian insya Allah ya, sajian acara berikutnya kita akan ikuti rekaman kitab Mulakhas Al-Fiqh ya, bersama Al-Ustadz Hilmi Bajri Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab rukun-rukun sholat ya, dan rukun sholat yang pertama adalah berdiri ya. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan, tetap di 91,8 FM. Barakallahu fikum.